serangan konflik Israel-Iran masih terus berlanjut. Baik dari pihak Israel maupun Iran saling serang dan menargetkan fasilitas militer hingga energi. Warga diramatkan Israel dievakuasi setelah sejumlah serangan rudal Iran menghantam wilayah tersebut. Kerusakan gedung dan sejumlah fasilitas publik pun terlihat di beberapa titik di kota tersebut. Sementara itu, rekaman yang diambil pada hari Rabu menunjukkan gumpalan asap mengepul di atas markas besar bulan sabit merah Iran menyusul serangan udara Israel. Israel juga menyebut ada 50 jet tempur yang dikerahkan dalam operasi berbasis intelijen terhadap target militer Iran di Teheran. Pemerintah Indonesia menaikkan status siaga ke level 1, menyusul makin intensnya eskalasi konflik antara Iran dan Israel. Menteri Luar Negeri Sugiono telah menginstruksikan kedutaan besar setempat melakukan asesmen untuk evakuasi warga negara Indonesia. Level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya. Total 386 WNI di 11 kota terdampak konflik di Iran sejak 13 Juni lalu. Mayoritas WNI di Iran adalah pelajar dan mahasiswa. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas langkah pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran, sudah bergabung bersama Jurnal Merah Putih, mantan wartawan Istana Harian Kompas, Suhartono Mashar. Selamat sore. Evakuasi warga negara Indonesia di Iran sedang berlangsung di tengah perang Iran-Israel. Apa yang bisa kita baca dari makna evakuasi dan juga perintah dari Presiden Prabowo Subianto? Suaranya hilang ya? Oke, Mashar sudah bisa dengar suara Maido? Sudah, Mbak. Oke, baik. Kalau kita lihat sekarang kan yang tengah berlangsung adalah evakuasi warga negara Indonesia di Iran di tengah perang yang sedang berlangsung antara Iran dan juga Israel. Apa makna dari evakuasi ini dan juga perintah dari Presiden Prabowo Subianto, Mashar? Jadi seorang presiden memang harus bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Satupun warga negara Indonesia ada dimanapun dia harus dilindungi, dijaga dan diselamatkan. Nah, apalagi dalam situasi krisis perang seperti ini ya. Jadi meskipun di tengah kunjungan kenegaraannya, Presiden Prabowo begitu memperhatikan keselamatan warga negara Indonesia. Jadi beliau sudah memerintahkan untuk segera memulangkan 380 ya warga negara Indonesia, terutama mahasiswa dan pelajar yang tengah mengikuti pendidikan di Iran untuk dipulangkan ke Indonesia. Jalurnya yang sedang disiapkan adalah jalur darat, karena jalur udara tidak mungkin ditempuh karena masih gencarnya serangan dari Israel maupun serangan balik dari Iran. Nah, ini menunjukkan bahwa penyelamatan satu orang ini adalah utama dari Presiden untuk menyelamatkan jiwa. Itu satu. Maknanya menyelamatkan jiwa warga negara Indonesia. Kedua, keselamatannya juga harus dijaga. Dan ketiga adalah mengurangi risiko. Mengurangi risiko yang ada pada warga negara Indonesia bila mana tetap berada di wilayah perang tersebut. Jadi mereka harus ditempatkan. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi memang intinya di balik evakuasi ini adalah memindahkan dulu untuk sementara atau mungkin permanen supaya mengurangi resiko-resiko dari krisis yang terjadi, terutama kematian. Dan Menlu juga kemarin kan sudah ada statementnya ya, ketika di Rusia untuk evakuasi yang paling dekat adalah ke negara-negara yang ada di sekitar Iran yang lebih aman ya. Oke, kalau melihat dari track record sejarah selama meliput di istana juga, meliput kegiatan agenda presiden, siapa-siapa saja, presiden mana saja yang pernah menyelamatkan warga negara Indonesia dari perang dan juga wabah di negara asing, Mas Har? Ya, itu ada sejarahnya ya, tapi mungkin saya jelaskan dulu. Pada
tanggal 31 Januari 2011 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya itu bersama 4 atau 5 wartawan mendapat tugas untuk meliput pemulangan, evakuasi ratusan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir. Mesir pada waktu itu terjadi krisis politik ya, yang menyebabkan kerawanan terhadap warga negara Indonesia di sana, sehingga Presiden SBY meminta dievakuasi ratusan warga negara Indonesia itu, yang dipimpin pada waktu itu saya ingat adalah oleh Pak Hasan Wirayuda, dan komandan Pas Pampresnya waktu itu ditunjuk adalah Wadan Pas Pampres, yaitu Pak Arfan Gafar dari Marinir. Saya ingat saya TVRI dan juga ada beberapa media lain ikut terlibat. Tapi kami ketika tiba di sana dini hari, ketika kami mau turun, kami dicegah oleh otoritas di Bandara Mesir. Kami semua tidak boleh turun. Yang kemudian diizinkan turun adalah Pak Menlu, Pak Hasan Wirayuda, dan juga Komandan Pas Pampres, terutama untuk pengamanan. Karena pada waktu itu adalah pemindahan sejumlah warga negara Indonesia dari pusat kota menuju bandara. Nah, kita menunggu hampir 1 harian, menjelang malam, sekitar mungkin jam 8, jam 9 malam. Jadi kami 1 hari itu ada di pesawat, tidak boleh keluar. Kami akhirnya ada kabar bahwa ratusan warga negara Indonesia boleh dipulangkan dan mereka memasuki pesawat Garuda. Waktu itu pesawat Garudanya yang semula kosong, hanya kami isinya, tiba-tiba menjadi penuh karena ratusan mahasiswa, baik pelajar maupun mahasiswa masuk. Nah, saya ingat salah satu mahasiswa yang kemudian ngobrol dengan saya adalah Suhairi Misrawi yang sekarang menjadi duta besar Tunisia. Sekarang ada di sana. Nah, itulah salah satu mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Dan dia yang menjadi salah satu mahasiswa yang dipulangkan. Nah, kalau melihat sejarahnya, dulu Presiden Bung Karno juga ketika melakukan operasi bermusuhan dengan Malaysia, waktu itu namanya Ganyo Malaysia, karena juga memindahkan sejumlah warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Kemudian di eranya Pak Harto juga berkunjung langsung pada tahun 1995 ke Bosnia. Waktu itu terjadi krisis politik di sana. Pak Harto datang melihat langsung dan memindahkan sejumlah warga negara Indonesia serta memberi kepastian bahwa warga negara Indonesia yang ada di Bosnia itu cukup aman. Jadi Pak Harto begitu. Nah, kemudian di eranya setelah Pak Harto, Pak Habibie tidak ada, Bu Mega, Pak Gus Dur tidak ada, ya kemudian muncul di eranya Pak Jokowi. Tadi Pak SBY saya ceritakan di Mesir. Nah, Pak Jokowi ini juga ada evakuasi warga negara tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 muncul. Ya, waktu itu dari Wuhan, Cina, dan juga diantaranya dari Jepang. Diminta untuk kembali ya ke Indonesia. Presiden Jokowi menyiapkan kapal khusus untuk memulangkan warga negara Indonesia pasca pandemi COVID di Cina maupun di Jepang. Mas Har, kalau misalnya kita bandingkan ya WNI evakuasi warga negara Indonesia yang terdahulu di zaman beberapa presiden terdahulu, kalau dibandingkan dengan sekarang ini kondisi perang yang tengah berlangsung antara Iran dan juga Israel, seberapa genting evakuasi warga negara Indonesia di Iran saat ini? Kalau menurut saya, sekarang kan yang terjadi di Iran itu kan perang ya. Nah, itu juga waktu terjadi pandemi COVID di Cina dan Jepang. Demikian juga ketika krisis politik di Mesir. Demikian juga ketika Bung Karno melakukan operasi pengganyangan terhadap Malaysia dan memulangkan. Begitu juga Pak Harto. Jadi sebetulnya baik perang maupun bencana, wabah, itu sama gentingnya. Karena Presiden harus melindungi satupun warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dia tidak boleh terjadi apa-apa. Sehingga meskipun sekarang ada perang ataupun ada wabah bencana, kewajiban pemerintah untuk melindungi. Nah, bagaimana untuk menghilangkan krisis itu? Yaitu melakukan evakuasi ke negeri yang aman sementara atau permanen. Kira-kira itu, Pak. Baik, terima kasih atas cerita dan juga obrolannya.
setelah bergabung bersama kami di Jurnal Merah Putih, mantan wartawan Istana Harian Kompas, Mas Suhartono. Sehat selalu Mas Har. Terima kasih.